Kasus gelar Dr. Roy Suryo yang sedang hangat diperdebatkan ya, karena status mahasiswanya ketika berkuliah di Universitas Negeri Jakarta itu pada Mei 2023, Roy Suryo ditetapkan secara inkrah oleh Mahkamah Agung itu terpidana ya. Jadi itu sudah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung. Itu fix, final ya. Dan juga satu mandat peraturan rektor ya, yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta. Itu peraturan rektor nomor 5 tahun 2022. Ini pun fix, final ya, bahwa mahasiswa UNJ Universitas Negeri Jakarta gugur ataupun drop out apabila terkena pidana yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ini nyambung ya. Artinya kalau kita padukan di sini secara hukum ya, secara mandat peraturan itu seharusnya dan sudah fix final seharusnya ini adalah drop out. Roy Suryo mahasiswa drop out. Sehingga tidak mungkin Roy Suryo yang seharusnya memperoleh gelar doktor tersebut atau bahkan ijazahnya ya. Kami tidak ada mengatakan palsu atau asli, tidak peduli dengan hal tersebut. Yang kami permasalahkan, apabila sudah drop out pada Mei 2023, maka ya bagaimana caranya bisa memperoleh gelar tersebut dengan status mahasiswa yang lanjut sampai ujian terbuka, bahkan memperoleh ijazah saat ini, baru-baru ini. Nah ini pertanyaan penting, dan itu sudah menjadi domain publik dan sudah menjadi laporan kepada beberapa lembaga ya. Pertama Dikti ya, selain pihak UNJ juga kepada Dikti ya, Kementerian Dikti dan Saintek, dan saat ini inspektoratnya sedang bekerja ya. Kita tunggu hasilnya. Kemudian sudah dimasukkan ke PT UN ya, digugat di PT UN Jakarta kasus ini, dan juga kami dapat informasi sedang ditelusuri oleh pihak berwajib kepolisian, katanya demikian. Yang itu kami belum fix ya. Namun beberapa yang sudah fix adalah UNJ sedang membuat sebuah keputusan ya, mengkaji dengan lebih dalam ya. Kemudian walaupun mereka itu sebenarnya lalai ya untuk menjalankan aturan tersebut, seharusnya segera dicabut ya. Kemudian Dikti ya, Dikti juga sedang melakukan penelusuran yang mendalam. Selain daripada status mahasiswa, ada dugaan plagiat katanya. Kalau plagiat itu bukan di ranah kami ya, kami tidak ada kemampuan untuk mendeteksi tersebut. Kemudian PT UN ya, sudah didaftarkan di PT UN ya. Jadi ini sudah sangat dalam. Salah satu teman kami yang bernama Bang Mesa Indra Neborhu, sarjana hukum. Dia ini praktisi hukum ya, praktisi lawyer, penasihat hukum yang memang kami lihat justru lebih banyak bermain juga di ranah akademik ya. Banyak artikel-artikel yang dipublikasi ya, artikel beliau ini dipublikasi di jurnal-jurnal yang terakreditasi ya, minimal Sinta lah ya, jadi bukan main-main ya. Jadi pengacara juga ternyata dia adalah seorang akademisi yang senang dengan atau punya kemampuan ya, kemampuan kuat di dalam bidang akademik. Berbeda dengan Roy Suryo ini, katanya peneliti tetapi kami tidak pernah melihat tulisan-tulisan ilmiahnya ya. Dari mana ilmiah itu dapat? Tulisannya saja tidak, ya hampir bisa dikatakan hampir tidak ada ya yang publis di jurnal-jurnal bereputasi ya. Jangankan bereputasi, yang skala nasional yang terakreditasi Sinta pun sepertinya tidak ada ya. Sepertinya hanya ada satu ketika ini berkuliah ya, itu setahu kami cuma itu ya. Nggak tahu kalau ada lagi, tetapi jarang sekali. Demikian juga dengan Dr. Tifa yang mengaku juga levelnya sudah seperti Plato, siapa lagi itu, Socrates ataupun Galileo, tetapi tulisannya pun tidak ada ditemui di publikasi-publikasi jurnal, apalagi berskala yang internasional ataupun bereputasi ya, tidak ada. Ya, yang skala nasional terakreditasi Sinta juga hampir tidak ada ya. Jadi bagaimana itu dikatakan peneliti ya? Nah, ini kembali ke tulisan daripada Bang Mesa Indra Neborhu, sarjana hukum ini. Beliau dengan jelas itu menjelaskan
terkait ijazah ataupun gelar lah ya, terkait gelarnya Roy Suryo ya di Universitas Negeri Jakarta. Gelar doktor itu yang seharusnya itu sudah dicabut ya. Kalaupun seharusnya sebelumnya itu adalah drop out. Kalau sekarang sudah terjadi berarti dicabut. Panjang tulisannya yang kalau kami baca mungkin terlalu panjang ya. Nanti kami buat di slide setelah video ini supaya netizen paham apa tulisan beliau. Saya apresiasi melihat tulisan-tulisan beliau dan memang beliau ini juga tergabung di dalam sebuah wadah yang berbadan hukum juga ya, gabungan Perkomham itu ya, perkumpulan para advokat dan para aktivis yang membela keadilan dan orang-orang yang tertindas, mafia-mafia ya, dan mereka kuat di dalam hal tersebut ya di Perkomham itu. Nah, Bang Mesa Indra Nebotu, sarjana hukum ini kami kenal memang pemikirannya luar biasa. Mungkin kurang dalam publikasi ya, karena beliau memang bukan artis-artis, bukan jarang untuk mendampingi artis seperti itulah ya. Tetapi pemikiran-pemikiran beliau sangat kuat. Sama seperti Pak Prianto sebagai ketua daripada Perkomham tersebut ya. Jadi kita di sini sudah mulai melihat masyarakat sudah cemas melihat kondisi hukum yang dikangkangi oleh orang-orang segelintir ini yang merasa menjadi pembela kebenaran, ternyata kebenaran itu disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Salah satu ya itu, gelar doktornya disembunyikan dari harusnya DO, tetapi di berbagai cara dengan trik-intrik itu dilakukan supaya kelihatan atau benarlah dia doktor ya. Memang ada ijazahnya, tetapi cara-cara statusnya itu, cara-cara untuk pelaksanaan akademiknya, proses akademiknya, itu yang dilanggar. Jadi ini sebuah tindakan yang tidak terpuji bagi dunia pendidikan. Bayangkan dunia pendidikan saja sudah mulai ada mafia-mafia ya, tanda kutip seperti itu ya, yang diduga seperti itu, apalagi di dalam dunia selain pendidikan. Ya berbahaya negara ini kalau ini tidak segera diselesaikan. Karena kalau memang drop out sesuai aturan, ya drop out saja. Kalau sudah terjadi, ya sudah dicabut saja, itu diskualifikasi. Nah, tulisan-tulisan beliau ini, mari kita simak ya. Dan perlahan-lahan disimak setelah video ini, supaya paham beginilah cara pemikiran Bang Mesa Indra Nebotu, sarjana hukum yang sangat matang dalam membuat sebuah kajian. Karena terbukti dengan banyak artikel tulisan-tulisan beliau yang terbit di jurnal-jurnal berakreditasi. Silakan disimak supaya bisa memahami cara berpikir beliau.